Shalom, salam damai berkah dalam. Kita baca dari kitab Yesaya bab 2 dengan judul perikop Hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Mari kita belajar apa yang bisa kita pelajari. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah, sebab di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung-gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar, dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Demikian sabda Tuhan. Memang orang yang sombong menyebalkan. Apakah Anda pernah bertemu dengan orang yang sombong, yang tinggi hati, omongannya tinggi-tinggi, maunya yang hebat-hebat, dan menganggap rendah mereka yang tidak, atau yang tidak punya apa-apa, atau mereka yang berkekurangan, yang kurang menarik. Tuhan tidak suka kepada orang yang meninggikan diri. Jadi pelajaran untuk perikop ini sangat berharga. Perhatikan terhadap Israel ini. Israel itu adalah umat Tuhan, tetapi telah kau buang umatmu. Ya, jadi Tuhan membuang umatnya, yakni kaum keturunan Yakub atau kaum keturunan Israel. Israel adalah nama lain dari Yakub. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung. Tenung itu ya seperti sihir dan magic. Seperti yang di timur, sihir seperti orang Filistin. Jadi di tanah Kanaan itu waktu itu orang-orang itu masih banyak melakukan sihir, magic, tenung, sihir dan segala macam yang gaib-gaib itu. Dan perhatikan, orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Kalau kita perhatikan sekarang ini ya, di Eropa tuh kebanyakan orang asing. Mereka menerima terlalu banyak imigran, bahkan imigran yang khususnya imigran ilegal
Dan khususnya lagi adalah mereka yang bukan pengikut Kristus. Mereka tuh membawa apa? Membawa ya ini macam-macam ya, yang tidak disukai Tuhan. Mereka menyembah kepada buatan tangan sendiri. Mereka menyembah kepada batu. Bahaya. Tuhan tidak suka. Negerinya penuh emas dan perak. Banyak sekali harta bendanya. Di Eropa itu kan banyak ya. Sehingga banyak imigran ilegal yang datang dengan berbagai cara yang baik berjalan kaki maupun dengan naik perahu, bermalam di tengah jalan. Kalau mereka berniat baik nggak apa-apa juga, mereka membawa bersama mereka ideologi kebencian. Wah, itu tidak cocok dengan Eropa. Eropa itu ajarannya Kristiani, Kristen, Katolik. Mereka tumbuh besar menjadi bangsa yang hebat, beradab karena ajaran Kristus. Tapi lihatlah, orang-orang asing terlalu banyak di antara mereka. Inggris sekarang, coba lihat itu, bukan main. Kalau Anda pergi ke Inggris itu bukan lagi seperti Inggris, tetapi seperti negara dunia ketiga itu. Banyak sekali. Dan parahnya itu mereka membawa ideologi itu, ideologi kebencian. Lalu disebarkan di Inggris. Sayang sekali orang Inggris tidak bangun. Mereka belum sadar, mestinya mereka segera sadar. Supaya apa? Hati-hati. Jangan sembarangan menerima pendatang seperti ini. Orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Jadi harus diseleksi ya, yang orang asing yang bermutu silahkan datang. Yang datang dengan membawa kedamaian, ajaran yang baik, diterima. Tapi mereka yang datang dengan ideologi kebencian, wah, mereka akan merusak seperti ini. Ya ini, akan melakukan tenung, sihir, dan berbagai macam ajaran jahat. Segeralah bertobat. Demikian juga kita ya, kalau kita terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang jahat, yang sombong, kita sendiri nanti akan jadi sombong. Hati-hati. Negerinya penuh berhala-berhala, bahkan mereka sujud menyembah teknologi ya. Mereka tidak mau lagi ke gereja, tetapi mereka fokus terus dengan gadget. Masih mending fokusnya kalau membaca Alkitab di dalam gadget. Masih mending mereka nonton ajaran Yesus, kesaksian, membaca firman Tuhan, sabda Tuhan. Seperti kita sekarang ini ya. Ya, kita juga perlu teknologi untuk supaya orang lain juga bisa mendapat akses untuk belajar tentang Tuhan yang benar. Sebab di sana itu banyak orang-orang yang mengajarkan Tuhan yang tidak benar, yang ajarannya adalah kebencian, permusuhan. Nah, orang Kristen jangan mau kalah. Orang-orang yang mengajarkan kebencian mereka sangat giat. Kita yang diajari yang baik, ajaran yang baik dari Tuhan Yesus, malah melempem. Jangan gitu. Kita juga pakai teknologi untuk mengajarkan yang baik, yang benar, Tuhan yang benar. Sebab di dunia ini setan itu berkompetisi dengan malaikat Tuhan dalam mengambil mangsa, mengambil pengikut. Kata Tuhan, waktunya tinggal sedikit lagi. Setan itu semakin gencar mencari pengikut. Mereka menerkam, menggunakan juga alat macam-macam, alat teknologi juga. Nah, pengikut Kristus jangan mau kalah. Kita juga pakai teknologi. Kita sebarkan ajaran Yesus yang baik ini, ajaran keselamatan, ajaran Tuhan yang benar. Sebab yang benar tuh hanya ya satu, ya hanya Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Gak ada lagi yang lain. Yang lain tuh hanya mirip-mirip, tetapi ternyata salah. Tuhan akan marah nanti, akan menghukum manusia yang sombong, yang kurang ajar, tidak tahu diri,
mengajarkan kebencian akan ditundukkan oleh Tuhan. Seperti digambarkan di sini ya. Yang tinggi-tinggi semua, bahkan pohon-pohon digunakan untuk menghukum ya. Maksudnya adalah ini menggambarkan Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang meninggikan diri. Kapal-kapal yang bagus bahkan digambarkan sebagai simbol kesombongan, manusia yang sombong. Di dunia ini kan kita mencari-cari sesuatu gadget, barang, mobil, rumah yang hebat-hebat, yang bermutu, yang kualitas nomor 1, lalu apa? Dipamerkan untuk sombong-sombongan, hebat-hebatan. Akhirnya orang lain yang tidak tahan akhirnya keki, iri, itu jadi batu sandungan. Pada hari itu berhala-berhala akan dilenyapkan, dilemparkan kepada tikus dan kelelawar. Ini sebagai simbol bahwa Tuhan akan menghancurkan semua hal-hal duniawi buatan manusia yang menjadi batu sandungan bagi keselamatan. Pada akhirnya jangan berharap pada manusia, sebab manusia itu sebentar saja, seperti hembusan nafas, seperti rumput yang sebentar layu hilang. Tapi berharaplah kepada Tuhan, sebab Tuhan ada sekarang dan Tuhan ada nanti dan kekal. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Yesaya bab yang ketiga. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.